Selamat datang kembali dalam video ini bersama Bima Bernata. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dalam bidang sastra. Jadi selamat datang di konten Belajar Sastra. Bagi kalian para pecinta sastra Indonesia, tentu sudah tidak asing lagi dengan nama-nama seperti Ayib Rosidi, Asro Sani, Amir Hamzah, H.B. Jasin, Gunawan Muhammad, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, Usmar Ismail, Sutarji Kalzoum Bahri, Sultan Takdir Ali Zabana, Sitor Situmorang, Sanusi Pane, Joko Pinurbo, Remi Silado, Kunto Wijoyo, Mangun Wijaya, Marah Rusli, Margate, N. Hadini, Putu Wijaya, Ahmad Tohari, Armin Pane, Asma Nadia, Seno Gumira Aji Dharma, dan sastrawan-sastrawan lain yang dari angkatan Balai Pustaka hingga era sastra 2000-an di sastra modern ini telah menghiasi langit sastra Indonesia. Ya, jadi gambar-gambar yang barusan kalian lihat adalah gambar dan nama-nama dari sastrawan-sastrawan penyair-penyair Indonesia, penulis-penulis kenamaan Indonesia yang selama ini telah menghiasi langit sastra Indonesia. Dari angkatan Balai Pustaka di tahun 1920-an sampai era sastra modern 2000-an. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik dari sastra Indonesia, yaitu mengenai pantun. Kalau kita tarik pantun ke dalam payung sastra yang lebih besar, maka kita akan menemukan bahwa pantun termasuk ke dalam puisi Indonesia. Jadi ada 3 jenis karya sastra di Indonesia. Yang pertama adalah puisi, yaitu karya sastra yang mengutamakan keindahan-keindahan kata. Yang kedua adalah prosa, sebuah karangan panjang yang kalian lihat biasanya dalam bentuk cerpen, novel, novelet, cerita-cerita pendek, dongeng, hikayat, dan lain sebagainya yang bentuknya karangan panjang itu termasuk dalam prosa. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah drama. Drama, baik itu drama yang dalam bentuk naskah, masih dalam bentuk tulisan, maupun drama yang sudah dipentaskan atau drama pementasan, drama pentas yang sudah dipentaskan atau ditampilkan di atas panggung. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa puisi adalah sebuah karya sastra yang mengutamakan keindahan kata atau bahasa. Puisi sendiri dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah puisi lama atau puisi klasik, itu nama lainnya. Puisi ini adalah puisi-puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan atau kaidah-kaidah tertentu. Dari jumlah baris, jumlah suku kata, rima atau akhiran bunyi, mereka semua masih diatur dalam satu sistem atau aturan tertentu. Contoh-contoh dari puisi lama antara lain adalah pantun yang akan kita bahas, kemudian Karmina. Karmina itu kalau kalian tahu, mungkin yang suka nonton Upin Ipin, film Upin Ipin, ada satu tokoh di sana bernama Jarjit. Dia sering mengeluarkan pantun-pantun andalannya, dan pantun-pantunnya terdiri dari 2 baris. 2-3 bulu tangkis, sudah kalah jangan nangis. Kemudian ada mantra, syair, seloka, gurindam, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah puisi baru. Jika ada puisi lama, maka ada puisi baru. Kalau puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh kaidah-kaidah atau aturan tertentu, maka puisi baru adalah puisi yang disebut juga sebagai puisi modern. Puisi tersebut adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan atau kaidah-kaidah tertentu. Dia sudah tidak diatur lagi oleh aturan-aturan jumlah bait, jumlah suku kata, jumlah baris, akhiran yang sama, atau rima yang sama, dan lain sebagainya.
dia sudah tidak lagi diatur oleh hal tersebut. Itulah puisi baru. Jadi kalau kalian melihat sebuah puisi yang sangat bebas rimanya, sangat bebas dan luas maknanya, itu adalah puisi baru. Kembali ke topik awal kita, yaitu tentang pantun. Pantun sendiri itu adalah sebuah karya sastra lama yang memiliki sajak ABAB. Ya, sajak dari pantun adalah ABAB. Jadi dia mempunyai rima yang saling bersilangan. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun sendiri ada beberapa, antara lain adalah pantun selalu terdiri dari 1 sampai 2 bait. Di mana dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pantun adalah salah satu jenis puisi lama, dan puisi lama adalah puisi-puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan tertentu. Dan aturan pertama dalam pantun adalah pantun terdiri dari 2 bait, dan 1 bait terdiri dari 4 baris. Kemudian hal penting kedua yang harus kita tahu adalah baris pertama dan kedua itu disebut sebagai sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut sebagai isi. Ya, baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut sebagai isi. Nah, kemudian dalam satu baris sebuah pantun, satu baris tersebut terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu apa sih? Suku kata adalah sebuah pemenggalan kata. Contoh, ibu pergi ke pasar. Kita bisa penggal katanya menjadi ibu pergi ke pasar. Jadi ada 7 suku kata dalam kalimat ibu pergi ke pasar. Jangan sampai salah membedakan antara suku kata dengan kata ya. Kalau kata itu kita hitung per kata. Ibu pergi ke pasar. Kalimat itu terdiri dari 4 kata. Sedangkan untuk suku katanya terdiri dari 7 suku kata. Ibu pergi ke pasar. 7 suku kata. Ya. Dan pantun dalam satu baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang terakhir adalah pantun memiliki sajak atau rima atau akhiran bunyi. Itu sama saja ya, sajak itu nama lainnya adalah rima atau akhiran bunyi yang sama, yaitu ABAB ya. Sajaknya adalah ABAB. Begitu. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis pantun. Pantun sendiri dibedakan menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah pantun berdasarkan usianya, yaitu berdasarkan umur. Yang pertama ada pantun anak-anak, yang kedua adalah pantun remaja, dan yang ketiga adalah pantun orang tua. Nah, pantun anak-anak adalah pantun yang menceritakan tentang dunia anak-anak. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka mendapat nasihat dari orang tua, bagaimana mereka berimajinasi tentang hal-hal yang terlihat khayal, terlihat imajinatif, terlihat tidak masuk akal. Itu adalah pantun anak-anak. Kemudian yang kedua adalah pantun remaja. Pantun remaja ini biasanya pantun yang berkaitan dengan percintaan, tentang rindu, kangen, galau, perjuangan, dan seperti itu biasanya adalah pantun remaja.
Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah pantun orang tua. Pantun orang tua biasanya berisi tentang agama, adat istiadat, moral, nasihat, dan lain sebagainya. Itu adalah 3 jenis pantun berdasarkan usianya. Kemudian yang kedua, ada juga pantun berdasarkan isinya. Pantun berdasarkan isinya dibedakan menjadi beberapa hal juga. Yang pertama adalah pantun sukacita, yaitu pantun yang berisi tentang kegembiraan, tentang kesenangan, tentang kebahagiaan. Itu pantun sukacita. Kebalikannya ada pantun dukacita. Pantun dukacita adalah pantun yang berisi kesedihan, bela sungkawa, ketidaksenangan, ketidakbahagiaan. Itu disebut sebagai pantun dukacita. Ada juga pantun jenaka, pantun-pantun yang lucu, ada pantun perkenalan, pantun percintaan, dan lain sebagainya. Itu adalah pantun berdasarkan isinya. Oke, saya akan rekap sedikit pembicaraan kita pada malam hari ini, yaitu bahwa karya sastra di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu puisi, prosa, dan drama. Pantun adalah salah satu jenis dari puisi lama. Pantun sendiri adalah salah satu jenis karya sastra, yaitu puisi lama yang memiliki sajak AB-AB. Kemudian pantun memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain yang pertama terdiri dari 1 sampai 2 bait. Satu baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua, 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang ketiga, baris pertama dan kedua sebuah pantun disebut sebagai sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Kemudian pantun memiliki pola, akhir bunyi atau sajak atau rima, yaitu A, B, A, B. Begitulah pembelajaran kita pada malam hari ini. Video ini semoga dapat kalian tonton, baik itu di pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari untuk belajar. Bisa digunakan untuk belajar di hari-hari normal, ataupun bisa kalian gunakan juga untuk belajar ketika besok mau ujian. Demikian penjelasan dan paparan dari saya mengenai pantun, yang merupakan salah satu dari jenis puisi lama Indonesia. Sampai jumpa di konten pembelajaran berikutnya. See you.